Disabilitas dalam bahasa Inggris dikenal dengan different ability, yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti manusia yang dengan kemampuan yang berbeda. Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik, intelektual, atau mental yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan aktivitas dengan lingkungan sekitarnya secara mandiri. Disabilitas mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis disabilitas yang umumnya dikenal. 1. Cacat fisik. Jenis ini memengaruhi fungsi-fungsi tubuh seperti gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Yang kedua adalah jenis cacat mental. Jenis ini melibatkan kelainan mental atau tingkah laku, baik yang bawaannya maupun akibat dari penyakit. Contohnya termasuk gangguan perkembangan, autisme, atau gangguan kecemasan. Ketiga, cacat intelektual merupakan keterbatasan dalam kemampuan berpikir, belajar, dan memahami informasi. Orang dengan cacat intelektual mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konsep abstrak atau memecahkan masalah. Keempat, cacat sensorik. Jenis ini melibatkan gangguan pada indera seperti penglihatan atau pendengaran. Penyandang cacat sensorik mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kelima yaitu disabilitas ganda atau multi. Beberapa orang mengalami lebih dari satu jenis disabilitas secara bersamaan. Ini disebut sebagai disabilitas ganda atau disabilitas multi. Dengan keterbatasan seperti ini yang pada akhirnya membuat penyandang disabilitas terkadang didiskriminasi, direndahkan, dan dipandang tidak bisa apa-apa. Melihat seperti ini, gereja tentunya memiliki peran yang penting dalam mengatasi hal-hal seperti ini. Maka dari itu, eklesiologi disabilitas untuk menyampaikan bahwa semua memiliki nilai yang berharga dan sama di mata Tuhan. Dengan hadirnya eklesiologi disabilitas bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baru sehingga setiap manusia saling menghargai, terlebih kepada mereka yang menjadi bagian dari penyandang disabilitas. Eklesiologi disabilitas hadir dengan tujuan yang baik agar manusia yang normal tidak menganggap sesama manusia yang abnormal secara rendah. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa eklesiologi disabilitas hadir. Yaitu yang pertama, dengan tujuan agar manusia yang normal berhenti memandang sesama manusia yang abnormal sebagai beban. Yang kedua, dengan tujuan menerima
dan menghargai mereka yang tidak berdaya itu sebagai keluarga atau saudara. Yang ketiga, dengan melakukan kedua hal di atas, artinya ada kebersamaan yang terjalin antara kaum normal dan kaum abnormal yang didasari oleh kehadiran Allah. Jadi, ketiga itu adalah alasan hadirnya eklesiologi disabilitas. Namun, walaupun demikian, masih ada tantangan yang dihadapi gereja dalam mengimplementasikan eklesiologi disabilitas, baik secara teologis, praktis, dan sosial. Secara teologis, gereja perlu mengembangkan pemahaman yang inklusif mengenai tubuh Kristus yang mencakup semua anggota jemaat, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Dari perspektif praktis, fisik di gedung gereja, kurangnya materi ibadah yang ramah disabilitas, dan terbatasnya pelatihan bagi pemimpin gereja tentang inklusi disabilitas. Selain itu, ada tantangan sosial berupa stigma dan diskriminasi terhadap individu dengan disabilitas, baik dari komunitas gereja maupun dari masyarakat luas. Untuk mengatasi tantangan ini, gereja perlu melakukan edukasi yang luas, mengembangkan kebijakan inklusif, dan membangun kemitraan dengan organisasi yang berfokus pada disabilitas. Dengan langkah-langkah ini, gereja dapat mewujudkan eklesiologi disabilitas yang benar-benar inklusif dan mencerminkan cinta Kristus bagi semua orang. Dengan tantangan yang ada, maka solusi dan strategi yang kiranya dapat menjawab tantangan tersebut ialah dengan edukasi yang berkelanjutan bagi para pemimpin dan jemaat gereja tentang pentingnya inklusi dan pemahaman yang benar mengenai disabilitas. Ini mencakup pelatihan khusus tentang cara melibatkan individu dengan disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan gereja, serta mengembangkan liturgi dan kegiatan yang inklusif. Gereja perlu menyediakan fasilitas fisik yang ramah disabilitas seperti ramp, lift, dan tanda yang mudah dibaca, serta memastikan adanya materi ibadah yang dapat diakses oleh semua orang, seperti teks besar, braille, dan terjemahan bahasa isyarat. Gereja juga perlu mengadakan program-program khusus yang mendukung partisipasi aktif dari individu dengan disabilitas dalam berbagai kegiatan gereja, termasuk ibadah, pendidikan agama, dan pelayanan komunitas. Dengan langkah-langkah ini, gereja dapat menjadi komunitas yang benar-benar inklusif, mencerminkan kasih dan penerimaan Kristus bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Jadi, sekian penjelasan hari ini mengenai disabilitas. Terima kasih.